Memiliki militer yang kokoh, lagi perkasa merupakan dambaan setiap negara, termasuk Indonesia. Sebagai negara besar, tentunya Indonesia perlu diperkuat dengan militer yang mumpuni. Dengan memiliki militer yang tangguh akan memaksimalkan pertahanan Indonesia. Salah satu penunjang kekuatan militer agar semakin tangguh yakni dibutuhkan alutsista yang kompeten dan modern. Kehadiran alutsista yang modern tentunya akan meningkatkan kekuatan militer suatu negara. Oleh sebab itu tak heran bila Indonesia saat ini tengah berupaya untuk melakukan modernisasi alutsista. Langkah pasti telah diambil Indonesia untuk modernisasi kekuatan pertahanan nasional. Salah satunya dengan melakukan pengadaan berbagai alutsista canggih macam Rafale. Angkatan Udara atau TNI AU kedepannya akan diperkuat dengan Rafale. Keberadaan Rafale jelas akan memperkuat militer Indonesia. Karena Rafale bukan pesawat tempur sembarangan. Selain Rafale, Indonesia juga melakukan pembelian berbagai kapal perang untuk TNI AL. Angkatan Laut belum lama ini telah diperkuat dengan Krigolok. Dengan bergabungnya Krigolok ke TNI AL, pastinya memperkuat pertahanan laut Indonesia. Krigolok masuk ke dalam golongan KCR atau kapal cepat rudal. Bergabungnya Krigolok ke TNI AL jelas menambah kekuatan pertahanan Indonesia. PT Lundin diketahui menjadi industri pertahanan di balik kehadiran Krigolok. Soal ukuran, Krigolok memiliki dimensi dengan panjang 62,53 meter, lebar 16 meter, tinggi 18,7 meter dan bobotnya 53,1 ton. Kecepatan maksimum Krigolok adalah 28 knots dan kecepatan jelajah 16 knots. Krigolok dilengkapi dengan segudang persenjataan mumpuni. Tentunya ini akan memaksimalkan kemampuan yang dimiliki oleh Krigolok dalam menjaga kedaulatan Indonesia. Krigolok juga dipersenjatai dengan beberapa jenis senjata, yakni meriam kaliber 30 mm dan senapan kaliber 12,7 mm. Kasal Laksamana TNI Yudo Margono menyebutkan bahwa kapal Krigolok ini punya daya hancur yang besar saat menghadapi musuh. Keunggulannya pada kecepatan dan kemampuan tempur diharapkan bisa menjadi kunci bagi TNI AL memenangkan penjagaan kawasan Natuna. Dalam peresmian Krigolok lalu, dikutip dari koarmada2.tenial.mil.id, Kasal Laksamana TNI Yudo Margono menyebut bahwa Krigolok juga dapat digunakan untuk melaksanakan setiap tugas operasi yang diberikan. Tugas operasional Krigolok 688 yang dimaksud yakni baik operasi militer perang OMP, maupun operasi militer selain perang OMSP. Selain itu, TNI AL juga menunggu kedatangan FREEM dan Arrowhead. Kekuatan militer Indonesia diakui kehebatannya oleh dunia internasional. China juga ikut mengakui kehebatan militer Indonesia. Dalam laporan 163.com, dijelaskan bila Indonesia punya potensi besar dalam bidang pembangunan militer. Petik 2. Indonesia memiliki potensi besar untuk pembangunan militer, tulis 163.com, tanggal 2 Maret tahun 2022. Oleh sebab itu menurut media China itu, saat ini kekuatan militer Indonesia terbesar di ASEAN. Wajar jika militer Indonesia menempati urutan pertama di Asia Tenggara, imbuhnya. Sebagai negara dengan kekuatan militer terbesar di ASEAN, lantas berapa anggaran pertahanan Indonesia? Media global ikut menyoroti anggaran pertahanan negara-negara di ASEAN, termasuk Indonesia. Laporan rilis.io 3 bulan lalu, menuturkan bila anggaran pertahanan Singapura terbesar di ASEAN. Sedangkan anggaran pertahanan Indonesia terbesar kedua setelahnya. Negara ASEAN dengan anggaran pertahanan tertinggi adalah Singapura sebesar 11.211 juta dolar. Di posisi kedua dan ketiga, adalah Indonesia dengan anggaran sebesar 7.665 juta dolar dan Thailand dengan pengeluaran militer sebesar 7.315 juta dolar. Pengeluaran militer rata-rata oleh negara-negara ASEAN adalah sekitar US 4.921,5 juta dolar, jelas Sumber.